Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web, ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana membuat wireframe, ya. Jadi sebelum kita bahas, saya akan jelaskan dulu tahapan pengembangan aplikasi web itu secara garis besar ada 3 step gitu, ya. Tapi bisa di breakdown lagi, ya. Sebelum save wireframe ini bisa juga kita breakdown lagi dengan yang namanya sketch gitu, ya, atau membuat sketsa di dalam suatu kertas dengan pensil atau gitu, ya, alat tulis gitu, ya. Nah, namun di sini yang akan dijelaskan oleh tahapannya adalah secara umum pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile, ya, itu ada 3 tahapan, yaitu membuat wireframe, kemudian membuat prototype design atau juga disebut juga mockup, ya. Jadi membuat wireframe, kemudian membuat prototype design UI UX yang disebut juga dengan mockup gitu, ya. Yang terakhir adalah bagaimana membuat prototipe aplikasi, ya. Nanti aplikasinya bisa ini, ya, bisa kita terapkan dalam menggunakan bahasa pemrograman di sisi server. Jadi sekali lagi ada wireframe, ada mockup, prototype. Kalau wireframe hanya berupa gambar-gambar mungkin hitam putih, tidak ada warnanya, ya. Sedangkan kalau mockup dia sudah berwarna, cuman lebih dengan HTML atau dengan gambar yang dinamis, bisa juga sudah ada warna, sudah ada foto, gambar, dan seterusnya. Kemudian ya, ini disebut juga mockup atau prototype design. Nah, mungkin nanti dijelaskan di video berikutnya adalah yang dimaksud dengan prototype di sini adalah prototype design, ya. Ada lagi nanti prototype aplikasi, ya, ini nanti bisa diterapkan dengan aplikasi gitu, ya, di sisi server gitu, ya. Mungkin seperti itu, ya. Nah, untuk membuat wireframe-nya kita akan gunakan software Figma, ya. Software Figma ini software online yang Anda bisa optimalkan untuk membuat wireframe atau kerangka dari web yang akan dibangun, ya. Oke, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Alfabila bagaimana mendesain wireframe dengan Figma. Ya, jadi yang dijelaskan ini adalah tahapan desain, ya. Tahapan desain adalah nanti di situ ada prototype, tapi namanya prototype desain, disebut juga dengan mockup, ya. Jangan salah pemahaman, yang dimaksud dengan prototype di sini adalah prototype desain UI UX atau disebut juga mockup, ya, atau disebut juga di slide video berikut ini nanti adalah namanya prototype gitu, ya. Oke, akan lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Alfabila. Oke, selamat menikmati. Siang teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang membuat wireframe website dengan Figma. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Figma, hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana membuat wireframe website dengan Figma. Jadi kita masuk dulu, apa sih sebenarnya itu Figma? Jadi Figma merupakan tools desain yang digunakan untuk prototyping yang berbasis kepada website. Jadi ini adalah tools desain prototyping yang basisnya itu web. Jadi teman-teman nggak perlu mendownload Figma untuk menggunakan aplikasi Figma. Jadi gunanya Figma ini nanti teman-teman sebelum membuat suatu aplikasi, teman-teman akan membuat desain ataupun tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, biasanya dalam membuat desain ataupun tampilan dari aplikasi, teman-teman bisa menggunakan banyak aplikasi. Nah, salah satu yang alternatif yang bagus adalah Figma. Kenapa bagus? Yang pertama, karena dia berbasis web, jadi bisa digunakan di sistem operasi manapun. Nah, kita coba masuk sedikit tentang desain flow. Jadi teman-teman seperti ini. Jadi sebelum kita membuat suatu website ataupun suatu aplikasi, kita tidak langsung serta-merta ngoding ataupun membuat programnya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan.
salah satu tahapan yang kita lakukan adalah mendesain tampilan ataupun mendesain website. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari mendesain tersebut ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Tahapan yang pertama itu namanya sketch, kemudian tahapan yang kedua namanya wireframe, kemudian tahapan yang ketiga namanya prototype. Apa beda dari ketiga perbedaan ini? Yang pertama, sketch itu apa? Sketch itu ibaratnya kita menggambar dulu tampilan aplikasi ataupun website kita di kertas menggunakan pulpen. Kemudian wireframe ini biasanya kita gunakan untuk membuat hasil dari sketch tadi. Jadi sketch yang udah kita buat, kita gambarkan ataupun kita buat menggunakan aplikasi gitu. Jadi kalau ini tadi berbasis pulpen sama kertas, kemudian ini kita buatkan dalam bentuk aplikasi. Jadi desainnya menggunakan aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga itu prototype. Nah, biasanya prototype ini hampir sama dengan wireframe, namun bedanya prototype ini dia sudah ada warna, sudah ada icon-iconnya, kategorinya gitu kan. Kemudian kalau diklik bisa diarah ke halaman mana gitu. Jadi sebenarnya dari tiga tahapan ini ada proses-proses yang harus kita lewati sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang ini, teman-teman bisa mempelajari di dalam dunia UI UX gitu. Jadi untuk hari ini kita nggak akan membahas secara dalam mengenai tiga ini gitu. Kurang lebih seperti ini perbedaan sketch, wireframe, sama prototype. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat wireframe suatu website gitu. Jadi sebelum teman-teman ngoding nih, teman-teman desain dulu nih wireframe-nya ataupun kerangka ataupun bentuknya gitu kan. Teman-teman desain dulu wireframe-nya, kemudian kalau udah selesai, baru deh kita buatkan aplikasinya seperti itu. Apa alasan kita harus membuat wireframe seperti ini? Ada banyak sebenarnya keuntungannya ataupun alasannya. Salah satunya itu menghemat resource ataupun menghemat biaya gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman udah ngoding gitu kan, misalkan teman-teman nggak buat wireframe, teman-teman langsung ngoding, ternyata ada revisi, maka teman-teman harus ngubah tuh codingannya. Nah, dengan adanya wireframe, kalau nanti wireframe-nya ini udah fix, kita tinggal langsung bikin aplikasinya. Nah, kalaupun ada revisi, maka yang direvisi itu masih desainnya dulu, bukan codingannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba sedikit mengenal layout sebuah website. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah website, biasanya itu ada yang namanya layout. Nah, layout ini dia terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu namanya header. Header ini gunanya untuk menampung informasi awal dari suatu website. Misalkan ada logo website ataupun perusahaan. Kemudian ada nama perusahaannya ataupun nama websitenya. Kemudian ada yang namanya nav. Nah, nav ini apa? Nav ini gunanya untuk navigasi. Jadi dia untuk menampung link-link yang ada di website kita. Kemudian ada yang namanya main. Main ini tempat untuk menampung konten utama kita. Jadi nanti kalau ada konten utama, nah semuanya itu ditampung di dalam main. Kemudian kalau di dalam main nanti ada banyak konten lagi. Nah, kita bisa menggunakan section gitu. Jadi bagian-bagian kecil di dalam main disebut dengan section. Kemudian yang terakhir ada yang namanya footer. Footer ini apa? Footer ini menampung informasi akhir dari suatu website, misalkan nama perusahaannya, kemudian tahun, atau biasa ada link-link yang lain gitu kan. Kemudian ada alamat, email, kurang lebih seperti itu kalau yang footer. Jadi kurang lebih layout sebuah website itu terdiri dari header, kemudian navigasi, kemudian main. Di dalam main ini nanti bisa aja ada bagian-bagian yang lain. Kemudian ada yang namanya footer, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung belajar bagaimana caranya menggunakan Figma. Pertama, silahkan buka dulu websitenya figma.com. Nah, setelah itu teman-teman silahkan mendaftar di website figma.com. Nah, klik sign up, teman-teman bisa isi email dan password, atau langsung login menggunakan ataupun daftar menggunakan Google. Nah, kalau sudah, nanti tinggal verifikasi email dari Figma-nya di email. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman tinggal login. Karena saya sudah mendaftar, saya langsung login aja. Kemudian jika teman-teman sudah login ke aplikasi Figma ataupun website Figma, maka akan diarahkan ke dashboard ataupun halaman utama dari Figma. Ini setelah kita login. Jadi
setelah kita login, kita akan diarahkan ke dashboard Figma. Jadi di sini ada beberapa bagian yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama di sini ada sidebar. Sidebar di sini nantinya berisi menu-menu yang bisa kita pilih gitu. Di sini ada menu search, kemudian recent, community, ada draft. Nanti di sini ada konten utama, di mana konten utama ini berubah sesuai dengan menu-menu yang kita klik. Nah, ketika kita ingin membuat desain ataupun wireframe di Figma, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat file terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya bisa ke draft, kemudian klik ini, new file, kemudian akan diarahkan ke file yang baru. Nah, sampai di sini teman-teman sudah membuat file baru. Nah, file baru ini nanti teman-teman bisa digunakan untuk mendesain suatu website ataupun aplikasi. Nah, sebelum itu kita ganti dulu nama filenya. Jadi klik di sini 2 kali. Kita ganti misalkan wireframe website. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang tampilan dari file Figma sendiri. Jadi yang pertama ini ada yang namanya sidebar, kemudian ini konten utama, kemudian di sini ada right sidebar ataupun inspektor. Nah, biasanya yang sidebar ini namanya layer gitu. Layer ini nanti gunanya untuk menampung objek-objek yang akan kita buat. Kemudian di atas ini ada namanya toolbar. Toolbar ini adalah tools-tools yang bisa kita pakai dalam mendesain. Jadi yang pertama ada tools, move tools, jadi kita bisa mindah-mindahin. Kemudian di sini ada region tools, jadi kita bisa buat frame-nya. Kemudian di sini ada shape, bentuk, jadi kita bisa buat bentuk kotak, kemudian garis, lingkaran, segitiga. Kemudian di sini ada drawing tools, misalkan untuk menggambar seperti pulpen dan pensil. Kemudian di sini kita bisa menambahkan teks, lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung membuat wireframe sebuah website. Nah, sebelum teman-teman membuat wireframe, teman-teman harus membuat frame dulu. Nah, caranya klik di sini, region tools, kemudian klik frame. Nah, frame ini gunanya untuk apa? Frame ini gunanya untuk menampung objek-objek yang akan kita buat nantinya gitu. Jadi setelah kita klik frame, klik di sini. Kita bisa milih nih frame sesuai dengan aplikasi yang ingin kita desain. Ada yang desktop, ada yang phone, ada yang tablet gitu. Nah, karena kita ingin mendesain website, maka klik desktop. Nah, maka dia akan dibuatkan sebuah frame ataupun kontainer untuk kita membuat suatu website ataupun untuk menampung suatu konten. Nah, selanjutnya bagian pertama kita akan membuat suatu header website. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita coba buat kotak dulu, kotak untuk menampung header. Caranya itu kita klik di sini, shape, kemudian kita klik rectangle. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita drag, nah kemudian kita lepaskan. Nah, setelah itu kita sudah membuat suatu kotak. Nah, kotak ini nanti gunanya untuk menampung header dari suatu website. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Kemudian kita sesuaikan lebarnya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat kontainer header, kita ingin membuat suatu logo dan tulisan H1, judul Yayasan Bina Mulia. Caranya kita klik lagi di sini. Nah, untuk gambar kita bisa menggunakan placeholder bulat gitu. Jadi kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik di tempat lain. Nah, gambarnya itu warnanya sama. Nah, di sini kita bisa mengganti warna dari bentuk ini. Jadi caranya ke sini fill, kemudian kita atur warnanya abu-abu yang agak beda gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan teks untuk menampilkan judul website. Klik teks, kemudian kita klik di sini. Misalkan Yayasan Bina Mulia. Nah, untuk objek teks ini kita bisa edit supaya ukurannya besar. Caranya gimana? Klik objeknya, kemudian kita ganti ukurannya, misalkan 36 atau 48. Kemudian kita bisa ganti jenis fontnya, misalkan Poppins. Kemudian setelah itu kita bisa sesuaikan kira-kira letaknya di mana. Nah, misalkan letaknya itu di samping logo ataupun di tengah. Nah, kita bisa blok kedua elemen ini menggunakan shift. Kemudian kita letakkan di tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Yayasan Bina Mulia. Nah, selanjutnya kita ingin membuat
navigasi. Nah, kurang lebih sama untuk membuat navigasi. Jadi kita buat dulu kontainernya menggunakan rectangle, klik shape, kemudian rectangle, kita buat lagi di sini. Kemudian kita sesuaikan lebarnya. Nah, untuk navigasi ini lebih baik kita kasih warna yang berbeda dengan header, supaya nanti kelihatan bedanya antara header dengan nav. Kita bisa klik fill di sini, kita pilih warna lain, misalkan warna ini, atau ini. Nah, warna ini kira-kira cukup. Nah, kita akan menggunakan, oh jangan, ini warnanya agak sama dengan latar belakang. Oke, warna ini aja. Oke, warna ini aja. Nah, nanti yang kontainer ini ataupun rectangle ini kita gunakan untuk menampung navigasi. Nah, nanti di dalam navigasi ini ada link-link yang akan mengarahkan ke halaman yang lain. Kita bisa bikin linknya menggunakan teks aja. Misalkan link pertama home. Kemudian kita bisa langsung copy link teks ini, klik objeknya, kemudian Ctrl-C, kemudian Ctrl-V. Nah, kemudian objeknya akan tercopy. Kita copy lagi, maka objeknya akan tercopy. Nah, kita bisa ganti tulisannya, misalkan di sini home, di sini about, di sini kontak. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa sesuaikan, misalkan ukurannya jangan 48, misalkan 24. Nah, kemudian setelah itu kita katakan ke tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa tebalkan. Medium atau bold, nanti silakan disesuaikan aja. Nah, seperti ini bisa, atau kita pindahkan ke sebelah kiri juga boleh. Seperti ini. Atau ini juga di sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat konten utama. Nah, kita akan membuat konten utama. Nah, untuk membuat konten utama sama juga seperti tadi, kita bisa mengcopy ini, yang rectangle yang udah kita bikin, jadi nanti warnanya agak beda dengan nav. Coba kita kecilkan dulu. Kita copy, Ctrl-C, Ctrl-V, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, rectangle selanjutnya ini untuk membuat bagian ataupun konten utama. Nah, jika tinggi dari frame ini terlalu pendek gitu, teman-teman bisa klik di nama framenya, kemudian teman-teman tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian ataupun konten utama kita. Nah, jika kita lihat di sini ada H2 ataupun H3 gitu. Teks tulisannya program yayasan. Kita klik lagi di sini. Kita tulis misalkan program yayasan. Nah, untuk fontnya mungkin kita kecilkan biar nggak sama dengan H1. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kita tengahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya ingin membuat daftar ataupun card program yayasan. Jadi nanti saya buat dalam bentuk card gitu. Jadi kita coba bikin card-nya terlebih dahulu. Jadi nanti di sini ada card. Nah, card ini nanti dia akan menampilkan gambar dari program-program suatu yayasan gitu. Nah, kemudian karena gambarnya ini warnanya sama, kita gunakan warna gambar dengan warna logo yang sama gitu. Jadi kita bisa pilih ini, klik ini, kemudian kita arahin ke sini. Jadi warna gambarnya sama nanti. Nah, kemudian selanjutnya kita tulis ini nama programnya di bawah. Misalkan ini kita copy, kita Ctrl-V. Nah, misalkan program pertama apa? Ini untuk teksnya bebas sebenarnya. Kita bisa ganti title program atau program title. Ini ukurannya jangan 36, kita misalkan 28 saja. Nah, setelah itu kita bisa ganti ukurannya jadi medium coba. Nah, seperti ini nanti. Nah, di sini ntar ditampilkan program-program yayasan. Ini kita bisa copy aja. Kita buat 3 program.
Kita copy lagi, kita buat 3. Nah, kalau udah kita tinggal sejajarkan, kita blok menggunakan shift, dan ini shift, kemudian shift, kemudian baru kita sejajarkan ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau udah rapi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan, misalkan nanti ada bagian lain di bawahnya. Misalkan visi misi kan, tinggal di copy, kemudian ditambahkan visi misi. Nah, sebaiknya nanti kalau ada bagian lain, teman-teman bedain warnanya untuk setiap rectangle ataupun kotak gitu, biar kelihatan kayak gini. Ini header, ini nav, ini main gitu. Nah, karena di sini kita cuman contohin satu aja, jadi kita cukup buat satu aja. Terakhir, kita akan membuat header, ini footer dari suatu website. Nah, footer ini kurang lebih sama. Jadi teman-teman bisa copy yang rectangle ini untuk membedakan warna antar bagian. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, kemudian ini kita copy juga. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kenapa dia tidak muncul? Karena teks ini, nah ini coba lihat di sini, teks ini itu berada di belakang rectangle. Jadi kita tarik dulu nih ke bawah. Nah, otomatis dia muncul. Nah, ini tinggal kita ganti ukurannya, jangan 48, misalnya 24 aja. 24, kemudian kita tambahin misalnya 2020 seperti itu. Nah, ini tinggal kita rapikan saja ke tengah. Nah, kurang lebih seperti ini semalam dalam membuat layout suatu website. Nah, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu nanti. Jadi sebelum teman-teman membuat wireframe suatu website, teman-teman bisa melihat dulu inspirasi website yang ada di luar, misalkan inspiration website gitu. Nah, nanti teman-teman kumpulkan inspirasinya, kemudian teman-teman sketch dulu digambar di kertas, kemudian setelah jadi baru nanti dibuatkan di sini gitu. Sama juga kalau nanti kita berhubungan dengan klien gitu. Jadi gunanya kita membuat wireframe, kalau nanti kita langsung buat aplikasi nanti ada revisi, maka itu akan sulit direvisinya karena yang kita revisi itu langsung aplikasi. Nah, kalau yang kita revisi desain kan kurang lebih nggak terlalu sulit gitu kan, karena tinggal kita ubah-ubah aja gitu. Jadi yang kita revisi terlebih dahulu seharusnya desain dulu. Kalau desainnya udah fix, oke gini tampilannya, baru kita lanjutkan ke aplikasi gitu. Nah, seharusnya setelah ini teman-teman bikin prototipe-nya gitu. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut tentang itu di UI UX sebenarnya. Jadi saya nggak bisa bicara banyak di sini soalnya materinya juga panjang gitu kan. Dan juga saya belum ahli di situ. Jadi ini biar lebih bagus kita copy aja. Jadi bikin 2 baris biar nggak terlalu kecil. Nah, lebih seperti ini. Nah, seperti ini tinggal kita tarik ke atas. Kita klik di frame-nya, kita sesuaikan ukurannya. Biar mentok dengan footer. Nah, kurang lebih seperti ini wireframe-nya. Memang nggak terlalu bagus, tapi setidaknya teman-teman udah paham gimana cara buatnya. Gitu. Di sini saya cuman mensimulasikan aja cara penggunaan Figma gitu, membuat wireframe website dengan Figma. Nah, selanjutnya teman-teman ini bisa kelompokin nih, bisa teman-teman grouping nih. Grouping itu maksudnya kita kelompokin, misalnya ini bagian header, caranya klik ini, terus shift, klik lagi, kemudian klik lagi, kita tekan Ctrl G. Nah, kemudian di sini ada dibuat grouping gitu kan, jadi dikelompokin. Ini kita bisa ganti namanya, misalnya ini grup untuk header gitu, sama juga yang lain. Jadi biar lebih rapi, klik lagi, kita klik, kita grup lagi, misalkan ini nav. Kemudian ini juga, ini kalau gampang kita blok aja nih, kita blok gini, tapi jangan sampai footer. Nah, ini kita grouping lagi, kita kasih misalkan namanya main gitu. Terus ini baru footer. Kita grouping, kasih nama footer gitu. Nah, teman-teman bisa atur ini ya nanti. Ini paling atas misalkan. Kemudian navigasi, baru main gitu. Nanti misalkan teman-teman mau grouping lagi nih yang di dalam gitu kan. Ini kan yang kita grouping masih di luar. Nah, nanti teman-teman mau grouping lagi nih yang di dalam. Misalkan ini bagian program, itu bisa juga gitu. Jadi biar lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti ini cara membuat wireframe website dengan Figma gitu. Silahkan nanti teman-teman explore lagi
penggunaan Figma kurang lebih seperti ini cara bikinnya. Nanti teman-teman bisa mendesain apapun gitu kan, mendesain layoutnya kayak gimana tuh terserah teman-teman, tapi kurang lebih cara penggunaannya seperti ini gitu. Kemudian jangan lupa teman-teman cek dulu nih inspirasinya di sini, lihat website-website orang gitu kan, kemudian sketch dulu ataupun gambar dulu di kertas gitu, kurang lebih seperti itu. Nah terakhir teman-teman bisa mendownload ataupun mengekspor frame ini. Jadi frame ini kita bisa ganti juga namanya sebenarnya. Caranya tuh klik frame-nya, ini yang pagar ini namanya frame, kemudian klik ini export. Kemudian kita klik export desktop 1. Kita export, misalkan wireframe. Nah ini coba kita tutup dulu, terlalu berat soalnya. Nah, jika sudah akan muncul nih hasil wireframe-nya. Kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman ini bisa kasih ke klien gitu kan. Kira-kira kalau seperti ini websitenya bisa nggak gitu. Kalau ada revisi, yang direvisi desainnya dulu bukan codingan. Karena kalau nge-revisi codingan itu lebih sulit biasanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir, ada sedikit referensi buat teman-teman untuk belajar Figma. Jadi di sini ada beberapa referensi. Saya juga udah nulis di Medium saya sebenarnya, walaupun tulisannya panjang, tapi yang dibahas itu masih sedikit gitu, karena terkait wireframe, kemudian prototype itu banyak dibahasnya di dalam dunia UI UX seperti itu. Kita tunggu sebentar, soalnya lagi lemot nih aplikasinya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang Figma terkait membuat wireframe dengan Figma. Yang pertama itu, ini tulisan saya di Medium. Kemudian kedua ini video tutorial dari YouTube, dari Free Code Camp. Jadi yang kedua dan ketiga ini videonya ini berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ini dari Kuku Andi, video di YouTube. Kurang lebih seperti ini. Nanti untuk slide-nya saya simpan di GitHub saya. Kurang lebih seperti itu. Selamat siang semuanya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.